Selamat siang Pak Handi. Apakah Bapak mempunyai waktu luang Eh, hari ini? Selamat siang juga, Bu Endang. Ada apa, Bu ya? Saya lihat sepertinya Ibu ini lagi muru, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak Handi. Saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa, Ibu. Begini Pak Handi, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Handi bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Endang. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya yang sedang saya hadapi saat ini. Masalahnya apa, Bu ya? Bu Endang mungkin bisa menceritakan yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak, ingat tidak kemarin kan pengawas melakukan supervisi ke kelas saya. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Loh, bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak Handi. Kok enggak serius? Emang tidak serius yang bagaimana, Bu ya? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, proses belajar mengajar yang bagaimana menurut Bu Endang? Kok sampai dikritik begitu? Beliau seperti keberatan saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu tanggapan Ibu tentang respon dari pengawas itu bagaimana, Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti kan yang saya ceritakan kepada Pak Handi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Saya mengajar siswa menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga menjadi termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus yang Ibu lakukan. Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar? Seperti yang ini kita ketahui kan karakter siswa berbeda-beda yang pasti, Bu. Belajarnya pun berbeda-beda. Ya, betul juga sih, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah sih Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas menurut saya sih kemarin adalah seperti itu supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak.
Setelah Ibu bercerita, sekarang, bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya yang lain jadi terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut akan menjadi masalah di kemudian hari. Hmm, Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman sepertinya karena supervisi itu, Bu, ya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu barangkali membuat, merasa tersinggung dari pengawas, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah seperti itu, Bu. Iya ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur tidak oleh kepala sekolah? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Ibu bisa membuat refleksi dan mempersiapkan diri aja jika ditegur nantinya sama kepala sekolah. Ibu harus siap menjelaskan tentang masalah ini. Sebenarnya, apa yang terjadi itu ke kepala sekolah dan pasti, beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif kok, sehingga, barangkali nanti Ibu akan ini, semangat Ibu dalam mengajar. Ya mudah-mudahan aja ya Pak Handi. Dari apa yang sudah, saya sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Mungkin ada hal yang lainnya akan dilakukan, Ibu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian
Terkait dengan proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan Lalu, proses belajar mengajar yang baik. bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar yang utama. Walaupun nanti sumber belajar yang lain akan saya gunakan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Eee, Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah kalau hal itu, membuat Bu Endang merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Endang rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu, untuk itu dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut apa, Ibu? Itu juga yang masih saya pikirkan, Pak Handi. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide yang sangat bagus, Bu Endang. Semoga hal itu dapat segera Ibu selesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang ya tenang yang pastinya ya, tanpa dihantui, rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak Handi untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama Bu Endang ya. Maaf sekali ya Pak Handi, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya Pak Handi. Iya iya Bu, silakan silakan. Terima kasih Pak Handi. Salam sehat dan bahagia Pak Handi. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Endang ya. Ya, sama-sama. Siap, saya stop.